podcast sejarah kelompok 6 11 F1. Halo, saya Zafira Alia Gaisani. Halo, saya Muhammad Galihari Ananda. Halo, saya Alvarino Azefi. Halo, saya Naura Anrafa Putri. Halo, saya Fatir Anda Ramadan. Saat ini kita ngapain ya guys ada di sini? Kabar-kabarnya sih kita bakal ngadain podcast ya. Tapi temanya apaan sih? Temanya, kalau nggak salah aku ya, temanya itu dari awal kekalahan Jepang di Perang Asia Pasifik hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Oh, berarti proses kemerdekaan Indonesia gitu ya? Iya. Nah, Kalau proses penyebaran informasinya masuk nggak sih? Penyebaran Oh iya, informasinya gitu oh loh, iya, sampai masuk seluruh dong. rakyat Indonesia tuh tahu gitu kan? Masuk dong. yaudah. Berarti sebelum masuk ke poin pertama, kita jelasin dulu nih. Kita ada berapa poin sih yang bakal kita sampaikan hari ini? Saat ini kita bakal nyampein 4 poin utama ya guys. Yang pertama itu tentang kekalahan Jepang nih. Yang kedua, Yang kedua adalah proses menjelang kemerdekaan Indonesia. yang ketiga itu ada detik-detik proklamasi. Yang keempat apa sih guys? Sambutan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, lanjut. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Let's go. Halo Alfa, boleh dong diceritain ke kami dan teman-teman semua bagaimana nih proses kekalahan Jepang pada Perang Asia Pasifik? Asia Pasifik ya. Mungkin kita mulai aja dulu kali ya dari awal mulanya terjadi Perang Pasifik ini. Nah, dari sumber yang aku baca, pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang mengebom pangkalan militer di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, pangkalan militer ini adalah kepunyaannya AS. Saat Jepang mengebom pangkalan militer ini, wih ada kucing. Nah, saat Jepang mengebom pangkalan militer ini, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Nah, dan pada saat itulah terjadinya Perang Asia Pasifik. Selama perang berlangsung, Jepang mengalami banyak sekali kerugian. Dan kerugian yang paling besar itu terjadi pada tanggal 6 dan 9 Desember. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Di mana Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi Alfa, aku mau nanya, apa sih nama bom yang dijatuhkan oleh Amerika pada kota Hiroshima dan Nagasaki? Kalau nggak salah ya, pada tanggal 6 Agustus ini, Amerika Serikat menjatuhkan bom yang bernama Little Boy di kota Hiroshima. Nah, Little Boy ini berbahan dasar dari uranium. Dan pada tanggal 9 Agustus, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom di kota Nagasaki. Nah, bom ini bernama Fat Man. Fat Man ini berbahan dasar dari plutonium. Akibat dari kedua bom ini, kedua kota ini hancur total. Aku juga mau nanya nih Alfa, ada nggak dampak bagi Indonesia atas jatuhnya bom pada kedua kota di Jepang itu? Dampak bagi Indonesia ya. Apa itu namanya? Berita jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki ini merupakan salah satu titik balik bagi Indonesia untuk melakukan gerakan kemerdekaan. Oke nih Alfa, pertanyaan terakhir dari aku ya. Oke. Nah, menurut kamu kerugian apa aja sih yang didapati oleh Jepang atas dibomnya kedua kota tersebut? Nah, dari yang aku bilang tadi ya, Jepang kan mengalami banyak kerugian, tapi belum aku bilang nih kerugian apa aja. Nah, kerugian ya yang dialami Jepang ini ada dari sisi pemerintahan. Karena kedua kota itu merupakan kota yang penting bagi Jepang dan merupakan pusat pemerintahan Jepang saat itu, maka pemerintahan Jepang pada saat itu lumpuh total. Dan
Untuk kerugian kedua yaitu perekonomian. Karena meledaknya ke kedua bom tersebut di dua kota terpenting, maka perekonomian pada saat itu juga terhenti. Dan yang terakhir, militer Jepang pun lumpuh. Sehingga pada akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Dan pada saat itulah Jepang mundur dari perang. Terima kasih. Oke, terima kasih Alfa. Ya. Nah, pada bab kedua kali ini yaitu mengenai proses menjelang kemerdekaan Indonesia, aku bakal ngebahas 3 tahapan, yaitu ada yang pertama tahapan pembentukan BPUPKI, tahapan yang kedua adalah pembentukan PPKI, dan tahapan yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, langsung saja kita bahas mengenai tahapan pembentukan BPUPKI. Nah, sebagai pendapatan janji yang diucapkan oleh Perdana Menteri Koiso pada Maret 1945, maka dibentuklah Dokuritsu Junbi Kosakai atau yang disebut juga sebagai BPUPKI. Nah, kalau boleh tahu nih Gani, apa sih tujuan dari pembentukan BPUPKI ini? Nah, tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah untuk mempelajari serta menyelidiki apa saja sih hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Oke, aku lanjut ya. Jadi, Dr. Rajiman Medodiningrat selaku ketua dari BPUPKI yang dimana BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang Indonesia asli serta ada 7 orang tambahan dari Jepang. Oh iya, setelah dilantiknya BPUPKI, mereka melakukan sidang berapa kali sih? Kapan? Dan apa hasil sidang tersebut? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi, setelah dilantiknya BPUPKI pada 28 Maret 1945, BPUPKI menetapkan adanya 2 sidang, yaitu sidang yang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang dimana hasilnya berupa rumusan dasar negara Indonesia. Dan sidang yang kedua itu dilaksanakan pada 10 sampai 16 Juli 1945 yang hasilnya berupa badan atau tubuh dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Nah, sedikit aku ceritakan nih. Pada sidang yang pertama, di mana Dr. Rajiman Medodiningrat meminta kepada seluruh anggota rapat untuk mengutarakan pendapatnya. Namun, hanya Insinyur Soekarno lah yang membacakan atau menjelaskan pidatonya secara utuh dan lengkap, yang dimana pada hari itu juga ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila, yang dimana Dr. Insinyur Soekarno merumuskan 5 rumusan atau 5 nilai negara. 5 nilai rumusan negara, yaitu yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau musyawarah, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, lanjut ke tahapan yang kedua yaitu pembentukan PPKI. Pembentukan PPKI yang dibentuk sebagai lanjutan dari pembubaran BPUPKI yang dimana kita sebut juga sebagai Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Oke, lanjut di mana pada saat masa PPKI Marsikal Terauchi berjanji kepada Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan pada 7 September 1945. Lanjut, tahapan yang ketiga itu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Tapi aku nggak bakal ngebahas peristiwa ini sendiri. Berikut ada Naura yang akan menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok kepada penonton semua. Halo Naura. Halo. Seperti apa sih Nal awal mula dari peristiwa Rengas Dengklok ini? Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini dimulai tanggal 16 Agustus 1945, yang dimana golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, dan Sukirman menculik Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok yang terletak di Jawa Barat. Mereka menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ini agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang dan keinginan mereka untuk segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia segera terwujud. Nah, di Rengas Dengklok
para golongan muda ini mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kedua tokoh tersebut menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa persetujuan dari PPKI. Karena itu dipanggillah Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Kenapa nih Ahmad Subarjo yang dipanggil untuk menjadi penengah dalam perdebatan antara golongan muda dan golongan tua? Ahmad Subarjo dipanggil ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan para pemuda agar di Rengas Dengklok Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan pada besok harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat, yaitu pukul 12 siang dengan taruhan nyawanya sendiri. Oke, seperti pertanyaannya sudah habis, kita langsung lanjut ke topik ketiga. Terima kasih semua. Halo ya. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini kalian mau ngebahas apa nih? Nah, kali ini aku bakal ngelanjutin kisah dari Gali dan Naura tadi, yaitu setelah peristiwa Rengas Dengklok terkait detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia nih. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih bahwasanya setelah rombongan Soekarno dan juga Muhammad Hatta balik dari Rengas Dengklok, mereka langsung menuju ke rumah kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, di sana dihadiri oleh 40 sampai dengan 50 orang tokoh-tokoh kebangsaan Indonesia loh. Lalu mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih, kenapa sih harus di rumah Laksamana Maeda? Nah, jawabannya adalah karena di rumah Laksamana Maeda tersebut tokoh-tokoh kebangsaan Indonesia bakal ngerumusin naskah proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya, serta membahas hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa harus di rumah Laksamana Maeda? Yaitu agar tentara-tentara Jepang tidak curiga akan gerak-gerik dari tokoh-tokoh kebangsaan Indonesia ini. Ingin bertanya dong, kira-kira nih, siapa aja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi ini? Nah, untuk tokoh-tokoh yang terlibat sendiri, yang pertama itu ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo mengusulkan bahwasanya pada kalimat pertama teks proklamasi itu berisi tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia yang diambil dari Piagam Jakarta. Nah, yang kedua yaitu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta mengajukan atau mengusulkan bahwasanya kalimat kedua dari teks proklamasi itu berisi tentang pernyataan pemindahan kekuasaan. Nah, Soekarno sendiri di sini berperan sebagai orang yang menulis konsep dari naskah proklamasi tersebut. Nah, selain tiga tokoh tersebut, ada Khairul Saleh nih teman-teman, yang tidak ingin adanya unsur Jepang pada teks proklamasi. Nah, selanjutnya ada dari golongan muda nih teman-teman semua, yaitu dari Sukarni. Sukarni mengusulkan bahwasanya yang menandatangani naskah proklamasi adalah Soekarno dan Muhammad Hatta saja, tetapi atas nama bangsa Indonesia, teman-teman. Nah, setelah perumusan atau konsep naskah proklamasi jadi atau telah dirumuskan oleh Soekarno dan teman-teman lainnya, naskah tersebut akan langsung diketik oleh Sayuti Milik. Namun teman-teman semua perlu diingat bahwasanya terdapat beberapa perbedaan antara naskah proklamasi yang ditulis oleh Soekarno dan juga yang diketik oleh Sayuti Milik. Nah, kenapa hal ini terjadi teman-teman semua? Hal ini terjadi karena Sayuti Milik sendiri adalah guru yang mengajar pada saat itu, teman-teman. Nah, kenapa sih terdapat perbedaan? Karena ilmu yang dimiliki oleh Sayuti Milik, pada naskah proklamasi yang ditulis oleh Soekarno terdapat beberapa tata bahasa Indonesia yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu Sayuti Milik merumuskan atau mengetik naskah proklamasi ini sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang benar, teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teman-teman semua, untuk
menentukan tempat pembacaan proklamasi sendiri awalnya itu akan dilaksanakan di lapangan Ikada, teman-teman. Akan tetapi keesokan harinya lapangan Ikada ternyata telah dikepung oleh tentara-tentara Jepang, teman-teman. Kenapa hal itu terjadi? Karena tentara Jepang sudah mendengar kabar-kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di sana, teman-teman. Nah, tanpa berpikir panjang, tokoh-tokoh kebangsaan langsung mengubah lokasi pembacaan naskah proklamasi ini dari lapangan Ikada menjadi ke tempat kediaman Soekarno, teman-teman semua. Nah, ada fakta menarik nih, teman-teman. Fakta menarik. Fakta menarik apaan tuh? Iya, fakta menarik. Nah, seharusnya yang menemani Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi ada 2 orang, yaitu Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo, teman-teman semua. Hah? Tapi kenapa sih berdasarkan dokumenter yang kita baca atau yang kita dengar, mengapa hanya Muhammad Hatta yang mendampingi Soekarno di hari kemerdekaan? Nah, di sini fakta menariknya nih, teman-teman. Kenapa yang kita tahu hanya Muhammad Hatta yang menemani Soekarno ketika pembacaan teks proklamasi, lalu Ahmad Subarjonya kemana? Nah, menjelang detik-detik pembacaan teks proklamasi pada hari H, golongan muda dan para tokoh lainnya menunggu kedatangan Ahmad Subarjo. Hanya Ahmad Subarjo nih, teman-teman, yang ditunggu kedatangannya sebelum pembacaan teks proklamasi. Namun Ahmad Subarjo yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang juga. Nah, akhirnya Muhammad Hatta dan juga golongan muda menjemput Ahmad Subarjo ke kediamannya nih, teman-teman. Akan tetapi setelah sampai di kediaman Ahmad Subarjo menemui Muhammad Hatta dan mengatakan bahwasanya beliau sedang tidak enak badan, sehingga beliau akan beristirahat di rumah saja dan pembacaan teks proklamasi tetap dilanjutkan, yang mana hanya Soekarno dan disaksikan oleh Muhammad Hatta, teman-teman semua. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi tersendiri dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, teman-teman. Setelah pembacaan teks proklamasi ini langsung diikuti oleh pengibaran bendera merah putih yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno, teman-teman, dan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya, teman-teman semua, sekaligus disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia yang hadir pada saat itu. Nah, mungkin dari aku cuma segitu, bakal dilanjutkan oleh teman aku yaitu Fatir terkait sambutan rakyat Indonesia tentang proklamasi ini, teman-teman. Dadah. Baik, terima kasih Alia. Sama-sama. Halo Fatir. Halo teman-teman. Nah, Fatir mau ngapain nih di sini? Saya di sini untuk melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Alia tadi. Materi yang akan saya bawakan yaitu adalah sambutan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum itu, saya akan menyebutkan beberapa bagian yang terdapat pada materi saya ini. Yang pertama yaitu adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita kemerdekaan proklamasi Indonesia tersebar dengan sangat cepat karena adanya dari golongan muda yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhammadiyah yang ngeprint salinan naskah proklamasi secara banyak dan menempelnya di tempat strategis yang ada di Jakarta. Lalu golongan muda juga minta tolong kepada kantor Demoy untuk menyebarkan naskah proklamasi ini, dan juga minta tolong kepada FWOS yang menyiarkan berita proklamasi setiap 30 menit berulang hingga terhenti pada pukul 4 sore. Lalu yang kedua adalah dukungan dari daerah Indonesia. Yang pertama terdapat dari Jakarta, lalu Bandung, Surabaya, Semarang, Kalimantan, dan Aceh. Dan yang ketiga adalah dukungan internasional kepada Indonesia. Yang pertama yaitu ada dari negara Mesir. Negara Mesir merupakan negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Dan negara lain seperti Palestina, Vatikan, dan Australia. Oh, jadi gitu ya Fatir. Makasih ya Fatir. Sama-sama. 1, 2, 3. Bah! Gimana nih teman-teman? Podcastnya seru nggak? Seru dong. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami.
Semoga apa yang kami sampaikan dapat ilmu yang berguna bagi teman-teman semua terkait proses proklamasi di Indonesia. Terima kasih semua. Dadah! Sama-sama. Sama-sama.